Jadi aku pakai custom ROM ini, kesan awal setelah flashing ini terkesan ringan, smooth, sat-set ya, dipakai itu gesit untuk perubahan atau perpindahannya itu nggak berat gitu guys. Terus waktu awal tuh yang biasanya ada kendala soal penginstalan kayak atau update atau apa yang error gitu ya, tapi ini nggak ada sama sekali. Yang bikin heran itu waktu awal kali flash, kalau kita clean flash itu kan seharusnya untuk pengunci layar, pin atau sidik jari itu kan bakalan ikut hilang ya, ikut kehapus. Tapi kok nyatanya tadi waktu awal buka itu kok malah kekunci ya, tapi kekuncinya itu kekunci lock screen gitu, cuman pin doang, kalau pakai sidik jari nggak bisa. Ini yang bikin aku heran, tapi bukan masalah yang rumit ya. Untuk kameranya nggak perlu kita bahas terlalu detail ya, karena dia pakai kamera aperture yang kayak gini, punyanya Lineage OS ya. Untuk menunya cuman ada, ini aku liatin setting cuman ada ini doang guys, yang tampak di layar kalian ini doang. Dan ada leveler ini kalau kalian nggak tahu, ini ada garis di tengah. Nah ini buat ngatur ini ya, HP kita atau objek kita ini sudah apa ya namanya itu, sudah stabil apa enggak gitu, posisinya miring apa enggak gitu guys. Kalau untuk fungsinya sih ini berfungsi normal. Terus kemudian untuk Magisnya, dari awal aku install versi 23.0 langsung aku update ya, karena ini Android 13. Jadi ya kalau pakai Magis versi jadul kemungkinan agak sedikit terganggu, jadinya aku update aja ke versi yang terbaru. Kalau untuk Play Store-nya kita cek juga di bagian setting about. Di sini Play Protect sertifikasinya device is not certified. Oke, kita bahas dalamnya sekarang dari atas dulu. Untuk network dan internet, hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN. Kemudian di bagian baterai, untuk penggunaan baterainya menurutku agak boros guys. Kalian bisa lihat screen on time-nya sekitar 4 jam itu 14%. Ini kalau persenannya semakin sedikit katanya semakin hemat. Aku sih sering jumpai kalau 4 jam itu sekitar antara 8 sampai 10 lah untuk normalnya, tapi ini sudah 14, jadi aku rasa agak boros. Untuk baterai persentase kalian bisa aktifkan di sini ya. Untuk storage-nya yang bikin aku heran adalah ini sistemnya cuma kemakan 15 GB, kepakainya 15 GB. Kalau untuk custom ROM Android 13 yang sebelum-sebelumnya aku review biasanya sih sekitar 17 GB-an, tapi ini cuma 15 guys. Kemudian untuk sound dan vibration, directnya itu ditaruh agak ke atas ya, di bagian sini, jadi kalian bisa aktifin di sini. Terus untuk presetnya atau pilihan menunya itu banyak guys, ada tambahan mulai dari bass booster ke bawah, biasanya kan cuma sampai metal ya. Terus kemarin ada yang nanya ini untuk volumenya bisa diatur per aplikasi apa enggak, bisa ini guys, paling bawah sendiri per app volume controlnya bisa kalian atur, jadi setiap aplikasi itu bisa beda-beda. Kemudian untuk display, menu-menunya menurutku ini masih terbilang sama ya, kayak di custom ROM pada umumnya. Untuk tap to wake, tap to sleep, aku tes dulu. Oke, normal ya ternyata untuk tap to wake, tap to sleepnya. Kemudian untuk wallpaper di sini menurutku udah lumayan banyak lah untuk pilihannya. Kalian bisa klik satu persatu di bagian partnya ini. Kemudian security ini sudah lumayan sih, cuman nggak ada face unlocknya, cuman ada pin sama fingerprint aja. Kalau untuk more ada smart lock sih, cuman berarti yang nggak ada app locker sama face unlock. Terus untuk sistemnya sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian di bagian gestur kalian bisa atur enable advanced restart. Jadi kalau kalian tekan tombol power, lalu di situ ada pilihan advance ya, ada pilihan ke sistem, recovery sama bootloader. Kemudian untuk developer option memorinya kepakai 2,7, sisanya 1,2. Tapi ini banyak yang bilang nggak real ya. Kalau kalian pengen lihat sisa penggunaan RAM-nya, kalian tinggal menuju ke running services. Kemudian di situ sisanya 1,6. Ini sambil ngerekord layar ya. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Beberapa minus lain menurutku ini soal tombolnya. Jadi tombol recent aplikasi sama tombol back itu nggak bisa ditukar posisinya. Kemudian untuk status barnya itu nggak ada traffic indicator, jadi nggak ada penunjuk kecepatan internetnya. Nah terus waktu aku pakai main game ini ternyata lebih kerasa cepet anget ya, cepet panas gitu guys.
Itu padahal baru main game belum ada 5 menit atau mungkin masih 2 menitan itu udah kerasa di tangan itu agak anget. Mungkin kalian kalau pengen nyobain custom ROM ini coba aja yang versi 4.19 ya kernelnya. Untuk pengetesan AnTuTu benchmark menurutku ini sudah lumayan dapat oke sih, 153.000 sekian, dan diverifikasinya kebaca autentik. Rinciannya dapat kayak gini. Di sini suhunya nggak panas ya, tapi waktu dipakai kok cepet panas tuh gimana ya? Aku urat nggak sih sebenarnya untuk Android 13 ini, aku agak lumayan bingung ya, ini membagongkan banget. Kemudian untuk hasil pengetesan CPU throttling pun juga oke loh sebenarnya. Ini malah no CPU thermal throttling detected ya, tidak terdeteksi ada penurunan throttling, nggak ada throttlingnya. Jadi ini terbilang stabil walaupun untuk kernelnya bukan overclock. Ini masih pakai kernel bawaannya ya, dan sekali lagi kalian bisa lihat kernelnya 4.4 karena ada pilihan yang 4.19. Yang 4.4 ini agak kerasa anget, jadi kalau misalkan kalian nggak pengen ngalami keangetan itu, wis gimana ya, pokoknya kalau kalian pengen adem silahkan cobain yang 4.19 aja ya, barangkali lebih adem guys ketimbang yang ini. Kalau aku cek di bagian quick settingnya, ini nggak terlalu banyak fitur yang aneh-aneh ya, masih standar banget. Ada direct, ini aja yang aku pikir aneh ya, agak sedikit aneh walaupun pasti sudah sering kalian jumpai. Untuk yang lain di bawahnya ini masih ada, tapi ya masih standar banget guys. Kalau kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, ini pun juga masih aman, dua-duanya masih bisa aktif bareng. Naik lag ini berfungsi normal. Kemudian untuk recent aplikasi, untuk tombol clear all nya juga sudah ada di bagian bawah, jadi nggak perlu geser ke ujung untuk clear all nya. Untuk menunya di sini ada app, kill, split, sama uninstall. Ada freeform juga ding, tapi nggak bisa kita kunci aplikasinya ya. Biar nggak penasaran, aku mau ganti dulu untuk kernelnya, siapa tahu bisa lebih adem ya guys ya. Oke, jadi barusan aku tes pakai kernel lain ya. Di sini aku ganti kernelnya, yang tadinya kernel Jepang itu, aku ganti pakai kernel Agni karena aku rasa Agni kan sudah yang terbaru itu sudah bisa mengkondisikan sama versi Android yang sekarang ya, Android 13. Dan aku pilih yang paling rendah untuk speknya, yang belum overclock. Tapi ternyata waktu aku tes tuh malah justru jadi overclock guys. Hasilnya itu kayak gini loh. Ini hasilnya kayak gini ya. Batinku kok sampai 179 hampir 180-an gignya itu. Terus ternyata di maksimal CPU clocknya ini 2,45, padahal waktu aku install kernelnya itu aku pilih yang spek paling rendah, aku nggak pilih OC yang 2.2 atau 2.45 ini. Tapi nggak tahu jadinya kok malah tetap segini gitu. Terus waktu aku pakai main game ini nggak jauh beda sama pakai kernel bawaannya, sama-sama hangat, sama-sama panas. Jadi menurutku kalau misalnya kalian pengen atau penasaran pengen nyoba, silahkan pakai yang 4.19 aja ya. Ya wes gitu aja dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan ada kekeliruan, ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar. Makasih banyak sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Ketul pamit undur diri dan kita bertemu lagi di next video. See you, bye bye.